bisa gugat, apapun yang melanggar bisa gugat. Kalau benar ibunya tidak layak atau tidak, itu dengan gugatan. Harus gugat kalau ada melanggar. Melanggar seperti apa? Ya misalnya di dalam perjanjian putusan karya sudah ditulis harus mengunjungi berapa kali sebulan, nggak dikasih. Tapi banyak contoh di lapangan, banyak suami main nekat. Dia kalau dia tahu kalau gue kan 3-4 tahun, ditungguin aja dia mau dibawa pulang. Itu bukan pidana. Hubungan antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwinda tampaknya masih jauh dari kata reda. Meski sudah berpisah selama 2 tahun, dinamika di antara keduanya justru kembali menjadi sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi. Perselisihan yang semula ramai dibicarakan karena isu sulitnya bertemu anak, kemudian berlanjut ke polemik soal nafkah, kini berkembang ke babak baru yang tak kalah menyita perhatian. Ruben bersama tim kuasa hukumnya disebut tengah mempertimbangkan langkah hukum terkait hak asuh kedua putrinya, Thalia dan Tania. Perkembangan ini pun membuat konflik yang sebelumnya bersifat pribadi semakin menjadi perbincangan luas. Tak hanya netizen yang ikut menyoroti, sejumlah tokoh publik juga mulai angkat bicara. Salah satunya adalah pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea, yang turut memberikan pandangannya mengenai kemungkinan langkah hukum Ruben untuk memperjuangkan hak asuh kedua buah hatinya. Lantas, bagaimana reaksi Hotman menyikapi opini publik yang menganggap jika Sarwenda tidak layak untuk memegang hak asuh atas kedua anaknya tersebut? Dan sudah benarkah langkah yang diambil Ruben untuk merebut hak asuh anaknya? Ya, dia berhak untuk menggugat balik agar anaknya itu, agar putusan pengadilan dirubah. Bisa digugat balik. Bisa dirubah. Kalau dilanggar putusan pengadilan bisa digugat ulang. Kalau benar ibunya tidak layak atau tidak, itu dengan gugatan. Itu kan kalau soal persentase itu tergantung kesepakatan dan juga tergantung hakim. Ruben tidak diberikan waktu gitu loh untuk berkumpul bersama dengan anaknya 2-3 hari dalam 1 minggu sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama dalam perjanjian Akta 39 kan begitu. Jadi kalau misalnya kita ditagih uang anak, anaknya mana gitu loh, datang aja enggak anaknya gitu loh. Bertemu aja tidak, berkomunikasi aja tidak gitu loh, artinya. Di momentum tertentu juga nggak diajak perunding tentang anaknya gitu loh. Di tengah polemik yang terus bergulir, ternyata menurut Hotman Paris Hutapea, persoalan ini tidak selalu harus berakhir dengan pertarungan panjau di meja hijau. Ada langkah yang dinilainya jauh lebih sederhana dan bisa ditempuh tanpa harus menunggu proses hukum yang berlarut-larut. Dalam pandangannya, Ruben sebenarnya tetap memiliki hak sebagai ayah kandung untuk bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Karena itu, ia menilai pertemuan tersebut bisa saja dilakukan dengan cara yang lebih praktis, misalnya menjemput sang buah hati di sekolah atau bertemu di lokasi yang telah disepakati. Hotman juga menyoroti bahwa hubungan antara orang tua dan anak tidak serta-merta terputus hanya karena perceraian telah terjadi. Selama tidak ada ketentuan hukum yang melarang, seorang ayah tetap memiliki hak untuk menjalin kedekatan, mengajak anak-anaknya beraktivitas, hingga membawa mereka pulang untuk menghabiskan waktu bersama. Harus gugat kalau ada melanggar. Melanggar seperti apa? Ya misalnya di dalam perjanjian putusan karya sudah ditulis harus mengunjungi berapa kali sebulan, nggak dikasih. Tapi banyak contoh di lapangan, banyak suami main nekat. Dia kalau dia tahu kalau gue kan 3-4 tahun, ditungguin aja dia mau dibawa pulang. Itu bukan pidana. Bisa gugat, apapun yang melanggar bisa gugat. Tapi banyak cowok nggak mau gugat kelamaan. Dan bukan mencurikan ya, Bang? Bukan mencurikan, itu anaknya. Tapi jangan masuk ke rumah si cewek, itu melanggar. Biasanya di sekolah ditungguin atau di mall. Sudah banyak kejadian. Ada upaya yang akan
dilakukan oleh Ruben gitu ya untuk mendapatkan hak asuh anak itu. Apalagi sekarang Ruben merasa bahwa anak-anak itu berada dalam lingkungan yang tidak aman gitu loh. Tidak amannya kenapa? Karena dia berada dalam hak asuh orang dewasa yang nggak dewasa cara berpikirnya gitu loh. Ngomongnya aja nggak santun gitu loh, menghindir orang yang notabene adalah orang yang pernah menjadi pasangan, pernah memberikan biaya nafkah yang nggak sedikit, dan juga itu adalah ayah dari anak-anaknya dia kan begitu. Ini yang membuat Ruben juga berpikir kan untuk mencoba memperjuangkan hak asuh itu, apalagi dengan kondisi yang sebenarnya sudah lama ya Ruben komplain juga itu terkait masalah dilibatkannya anak dalam live TikTok gitu. Jadi Ruben merasa kok anak kecil dipekerjakan live TikTok sampai malam-malam hari gitu, itu kan wujud daripada eksploitasi anak kecil. Udah disampaikan juga sih kalau untuk Ruben secara langsung kepada S, tapi S melihat menanggapinya katanya ya itu ya cong gitu loh. Jangan campuri urusan pribadi gue. Ya, ini kan bukan masalah urusan pribadi gitu loh. Terserahnya dia mau sama siapa dengan siapa. Tapi ketika itu ada anak mereka yang kemudian diperlakukan menurut Ruben tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya saya rasa itu sah-sah saja kalau misalnya Ruben memberikan teguran. Tapi kan nggak diindahkan oleh si S dan tetap terus melakukan postingan-postingan live yang malam-malam tetap seperti itu. Bahkan sekarang masyarakat juga akhirnya membongkar kan ada live TikTok. Di balik sikap tenang yang selama ini ditunjukkan, tampaknya ada kegelisahan yang terus mengendap dalam diri Ruben Onsu. Berbagai peristiwa yang belakangan menyeret nama kedua putrinya ke tengah sorotan publik, membuat kekhawatiran itu semakin sulit untuk diabaikan. Ruben disebut mulai menaruh perhatian lebih besar terhadap lingkungan tempat anak-anaknya bertumbuh saat ini. Apalagi, dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah aktivitas yang melibatkan anak-anak ikut menjadi bahan perbincangan publik. Beragam komentar hingga perdebatan di media sosial pun bermunculan, membuat perhatian masyarakat semakin tertuju pada kehidupan mereka. Situasi inilah yang diyakini menjadi salah satu alasan mengapa Ruben mulai memikirkan langkah yang lebih serius. Bukan sekadar persoalan hak sebagai orang tua, tetapi juga karena adanya keinginan untuk memastikan bahwa kedua putrinya dapat tumbuh dalam suasana yang menurutnya aman. Kalau misalnya saya melihatnya dari konteks yang saya katakan itu, bahwa Ruben merasa anaknya tidak berada di lingkungan atau tidak berada di tempat yang aman, kan begitu ya. Nah, jadi kembali lagi kepada konteks tidak aman tadi itu, coba bayangkan kalau misalnya anak yang di bawah umur ini berada di lingkungan yang tukang sindir, ya tukang ngomongin hal-hal yang tidak pantas gitulah, misalnya ya di area publik, seperti misalnya mengatakan cong gitu ya. Sementara dia adalah ayah dari anak-anak itu, kan begitu. Kemudian disebutkan lagi dengan kata-kata hewan, kan begitu. Di ruang publik udah seperti itu, apalagi di ruang yang tertutup, kan begitu. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak kan ada 10 hak anak ya, yang termasuk dalam hal ini sebetulnya ketika anak-anak itu kita ajak misalnya ke live TikTok gitu, sebetulnya kita harus tanya dulu pendapatnya. Itu 10 hak anak ya. Kalau dia berkeberatan itu nggak boleh kita paksa, itu melanggar 10 hak anak ya. Dia harus si anak itu harus setuju. Kemudian jangan sampai juga ketika si anak itu dilibatkan dengan live TikTok, jualan seperti itu ya, menghilangkan waktu bermainnya. Itu juga dinyatakan di undang-undang kita bahwa hak anak adalah salah satunya bermain ya. Dan pendidikan misalnya, jangan sampai segala aktivitas itu mengorbankan pendidikannya, misalnya dengan bolos seperti itu. Nah, ini ada banyak yang harus diperhatikan ketika anak-anak kita itu kita ajak untuk katakanlah seperti melakukan kegiatan live TikTok seperti ini ya. Ada banyak yang harus diperhatikan gitu ya. Bagaimana waktu istirahat misalnya, itu juga harus diperhatikan. Intinya seharusnya ketika anak itu kita ajak, kita libatkan di dalam pekerjaan orang dewasa, dia harus nyaman, happy, senang, dan mungkin live TikTok itu juga jadi ajang bermain untuk anak. Itu akan lebih bagus lagi.
seperti itu. Jadi jangan sampai melupakan ada 10 hak anak. Begitu anak itu terpaksa, nah itu udah eksploitasi sebetulnya. Tindakan-tindakan yang tidak pantas kan, misalnya dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak. Bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum, ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang dari masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya ketika misalnya beberapa contoh kan sudah terjadi ya, misalnya di beberapa waktu yang lalu kan ada seorang anak kiai yang melakukan pipi dari anak kecil, dan itu kan kita laporkan juga ya. Itu juga diproses oleh Polri juga ya. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya. Kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Saya kira ada etika di situ, masalah etika kan ya, termasuk untuk melindungi anak-anak kita tentunya. Mana body safety ya misalnya bagian dada, bagian belakang ya, nah itu juga harus kita perhatikan. Sebetulnya sah-sah aja ya, untuk itu jadi hak setiap pasangan atau mantan pasangan ya. Ini kita sebutnya mantan suami dan mantan istri ya. Kalau hari ini hak asuh anak itu ada di tangan istri, sebenarnya sah-sah aja. Itu diperbolehkan secara undang-undang, secara hukum untuk diajukan kembali oleh RU ya, untuk mengajukan hak pengasuhan anak untuk pindah ke dia. Itu sah-sah aja. Nanti pengadilan akan melihat, menimbang, memutuskan apakah memang layak untuk dipindahkan hak asuhnya ya. Itu sah-sah aja. Nah, jadi inilah yang sering Ruben katakan, jangan sampai nanti ayah itu seperti orang asing dan orang asing itu seperti ayah. Ya, orang asing itu memiliki kesempatan yang seluas-luasnya diberikan untuk berkumpul, berinteraksi dengan anak-anaknya, tapi Ruben tidak dapat kesempatan untuk itu gitu loh. Jadi tentu ya Ruben dari awal sudah keberatan ya kalau anaknya digunakan untuk hal-hal yang bekerja gitu ya, live content malam hari ya, yang harusnya anak itu tidur ya, dan seharusnya juga nggak perlu anak-anak itu terlibat kan dalam masalah-masalah pribadi ibunya dengan siapapun, kan masih anak di bawah umur ya. Ini yang sebagian masyarakat menilainya itu adalah sebagai suatu bentuk eksploitasi, dan nggak seharusnya, nggak sepantasnya. Itu sebagian orang berpikir seperti itu ya, tergantung kacamata yang melihatnya. Dan memang semakin kenceng tuh desakan untuk supaya Ruben mengambil asuh itu, karena anak-anak itu selain tidak dalam posisi di lingkungan yang aman, juga mungkin ada eksploitasi, dan masyarakat akhirnya terus memberikan dorongan agar Ruben segera untuk melakukan upaya untuk mengambil anak-anak itu dari tangan SL gitu. Nah, jadi itu yang beredar ya, yang terjadi saat ini. Menanggapi berbagai reaksi yang berkembang di media sosial, pihak Ruben melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang menyebut bahwa opsi pengajuan hak asuh anak memang menjadi salah satu hal yang tengah dipertimbangkan. Bukan karena dorongan emosi sesaat, melainkan sebagai bentuk respons atas berbagai situasi yang belakangan memicu perdebatan di tengah publik, khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan kedua putrinya dalam sejumlah konten yang ramai menjadi sorotan. Ya, jadi kan sebelum masalah ini menjadi membesar seperti hari ini kan juga sebenarnya kan Ruben sudah mengeluh ya terkait nggak adanya kesempatan dia untuk berkumpul dengan anaknya. Dan Ruben juga sudah berdiskusi dengan kita apakah ada upaya yang bisa dilakukan. Ya tentu upayanya adalah memperjuangkan hak asuh itu. Karena memang kebiasaannya anak yang di bawah umur itu kan memang di bawah hak asuh ibunya kan gitu. Tapi kan bukan berarti sang ayah juga nggak bisa meminta hak asuh dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh hukum. Seorang ibu pun dapat dikecualikan untuk mendapatkan hak asuh jika ada beberapa hal yang telah dilakukan atau dilanggar oleh sang ibu. Nggak sedikit ketika ada perceraian, anak itu jatuh dalam
pengasuhan ayahnya. Jadi saya bilang itu hal-hal yang biasa saja yang mungkin bisa terjadi kalau memang ingin dilakukan. Nah, sekarang ini kan masalahnya jadi berbeda karena sudah melebar dan akhirnya semua sudah terbuka dalam ruang publik. Bagaimana anak itu sebagian masyarakat berpikir dieksploitasi sehingga banyak foto-foto lama, video-video lama diungkap lagi dan kemudian dalam unggahan itu tolong selamatkan anaknya kan begitu ya, dan banyak yang nge-tag ke saya juga, nge-DM ke saya juga ke Ruben agar kami memperjuangkan anak-anak itu hak asuhnya jatuh ke tangan Ruben karena masyarakat juga setuju dari melihat itu semuanya anak-anak ini tidak aman dalam tangan ibunya ya. Jadi dorongan-dorongan itu semakin kencang kan begitu. Nah, jadi setelah itu terjadi Ruben memang sudah kembali mencoba membicarakan tentang mekanismenya kan begitu ya. Artinya bisa kita lakukan, kita upayakan karena ini adalah negara hukum, semuanya pasti ada jalan keluar secara hukum juga untuk mencari solusinya. Hanya saja Ruben masih belum memutuskan kapan waktu itu momentum itu dilakukan, upaya itu dilakukan karena dia masih berharap ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan seperti yang dari awal. Itulah yang menjadi harapannya dia. Makanya dia menunggu begitu lama, membayar begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak seharusnya bagi orang yang sudah tidak lagi hidup dalam satu ikatan perkawinan. Tapi dia lakukan. Kenapa? Dia sabar untuk menunggu waktu anaknya bisa berkumpul. Ternyata kan tidak juga. Nah, jadi mungkin kalau nanti dilakukan itu bukan karena emosi, tapi karena memang dia merasa disitulah waktu yang paling tepat untuk melakukan upaya hukum. Dan memang kalau menurut perhitungan kita bahwa kalau misalnya itu dilakukan saat ini, di saat masalah ini menjadi perhatian masyarakat luas, publik, semua segala macam, hampir semua orang tahu situasinya, banyak fakta-fakta. Kalau ini dia lakukan, mungkin ini akan sedikit lebih baik ya, karena mungkin akan terbuka peluang Ruben akan mendapatkan putusan yang memberikan dia hak untuk mengasuh anaknya. Seperti itulah. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.